Pemirsa, ratusan siswa SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak, Banten mogok belajar karena temannya dianiaya oknum kepala sekolah. Siswa dianiaya karena ketahuan merokok. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Cimarga berhamburan ke halaman sekolah melakukan aksi menolak kekerasan di lingkungan pendidikan di Kabupaten Lebak, Banten. Aksi ini dipicu setelah seorang siswa dipukul oleh kepala sekolah lantaran ketahuan merokok. Aksi protes berlangsung damai namun penuh emosi. Beberapa guru mencoba menenangkan para siswa. Sebagian siswi pingsan diduga kepanasan saat melakukan aksi hingga dilarikan ke puskesmas terdekat. Udah gitu kelihatan ngerokok nggak tahu dia, saya nggak tahu ya. Dia kaget atau bagaimana? Berpapasan dengan mata saya, matanya dia. Di tangannya rokok ngebul. Lari dia. Ngerokok kamu! Saya yang padanya ya Pak ya. Ngerokok kamu! Lari ke sini. Saya kejar. Saya keplek, tapi nggak ada barang kaca. Keplek ini. Spontan lah, keplekan perempuan. Tapi saya juga bukan ngambil dia, saya keplek. Berapa kali itu? 1 kali. Katanya ada tendangan juga? Enggak. Nendang. Keting. Keting apanya? Di sini. Nah, gitu. Iya, gini, bawa kencang. Ini punggung. Nah, saya lagi tinggi, itu cuma 2 kali. Ini 1. Di pinggangnya 1. Itu diketik dulu apa ditempelin dulu? Templek dulu. Nah, saya gini, tapi bukan nendang, Pak. Enggak kena fisiknya. Saking nahan emosinya, Pak. Saya mah nggak ikhlas, nggak ridho anak saya sampai ditampar. Oh gitu. Iya. Terus tindakan apa Bu yang akan dilakukan oleh? Saya mah pengen ke jalur hukum pokoknya. Oh gitu. Iya, nggak terima. Orang tua murid menuntut kepala sekolah SMA Negeri 1 Cimarga untuk segera dipindahkan dan akan menuntut jalur hukum. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, meminta kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk menonaktifkan kepala sekolah SMAN 1 Cimarga, Kabupaten Lebak. Langkah ini diambil usai kepala sekolah diduga menampar siswa yang kedapatan merokok di lingkungan sekolah. Menurut Wakil Gubernur Banten, Dimyati Natakusuma, kepala sekolah harus dinonaktifkan terlebih dahulu agar lingkungan sekolah kondusif. Karena sudah 2 hari siswa melakukan aksi mogok belajar. Menurutnya proses investigasi harus dilakukan terhadap kepala sekolah maupun siswa yang terlibat. Dimyati menyebut kepala sekolah berperan sebagai general manager di lingkungan sekolah dan seharusnya menjadi contoh dalam pembinaan terhadap siswa di sekolah. Nonaktif, tidak boleh tawar-tawar lagi, ganti PLT sekalian diproses begitu. Jadi nggak benar, sama kayak daerah. Kalau daerah Banten ini nggak nyaman, nggak tentrem, nggak kondusif, berarti wakil gubernur dan gubernurnya nggak bagus. Gitu. Walaupun penyebabnya ada siswa yang merokok di lingkungan sekolah, Pak. Apapun hal-hal itu tetap ya kepala sekolahnya kita beri sanksi dulu nonaktif, baru kita lakukan. Pemirsa, keracunan massal kembali terjadi di Bandung Barat. Kali ini terjadi di SMPN 1 Cisarua. 161 siswa keracunan usai menyantap menu MBG. Sejumlah siswa di SMPN 1 Cisarua merintih kesakitan akibat keracunan massal yang diduga usai menyantap menu MBG. Total jumlah siswa yang keracunan mencapai 161 orang. Bupati Bandung Barat Jejarici Ismail mengecek langsung kondisi para siswa. Ia pun menyampaikan keprihatinan yang mendalam dan tekankan akan evaluasi menyeluruh program ini. Petugas medis hingga ambulans disiagakan di posko maupun fasilitas kesehatan rujukan. Tak hanya itu, kegiatan belajar mengajar di SMPN 1 Cisarua sementara dialihkan ke sistem pembelajaran daring hingga kondisi dinilai aman.
Lakukan evaluasi ya mengenai MBG ini. Pada dasarnya memang ini sudah saya sampaikan berkali-kali, program yang sangat baik sekali. Cuman kalau tidak dievaluasi dengan tepat ya pasti akan terjadi seperti ini. Saya kedepannya ke BGN supaya melakukan evaluasi lagi lebih mendalam. Apalagi ini kejadian sudah 2 kali ya. Hingga Rabu dini hari, 41 siswa masih dirawat di posko SMP 1 Cisarua. 55 siswa dirawat di beberapa rumah sakit. Rata-rata siswa yang keracunan mengalami sesak nafas, pusing, dan mual. Meski jumlah korban mencapai 161 orang, namun pemerintah Kabupaten Bandung Barat belum menetapkan kejadian luar biasa. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Sementara itu, korban insiden dugaan keracunan massal menu MBG di Tulung Agung bertambah. Jumlah siswa yang mengalami gejala mual dan pusing usai menyantap menu MBG menjadi 61 orang. 4 diantaranya dirujuk ke rumah sakit. Jumlah siswa SMP 1 Boyolangu, Tulung Agung, Jawa Timur yang diduga mengalami keracunan usai menyantap menu MBG tercatat sebanyak 61 siswa. 4 diantaranya harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat perawatan intensif. Para siswa mulai mengeluh mual, pusing, sakit perut hingga muntah usai menyantap menu MBG. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Pihak sekolah langsung mengevakuasi para siswa ke Puskesmas Boyolangu dengan bantuan tenaga medis yang saat itu sedang berada di sekolah. Program makan bergizi gratis di sekolah ini sudah berjalan sejak akhir Mei 2025. Namun, menu yang dibagikan hari ini berasal dari SPPG penyedia baru. Pihak sekolah mengaku menemukan perbedaan pada kemasan dan aroma makanan yang dibagikan. Beberapa siswa dengan gejala ringan sudah diperbolehkan pulang namun masih dalam pengawasan tenaga medis. Dinkes juga menyiagakan sejumlah puskesmas dan rumah sakit di sekitar lokasi untuk mengantisipasi tambahan pasien. Dari Tulung Agung, Jawa Timur, Anang Agus Faisal, iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Yuwono Wahyu di SMP Negeri 1 Cisarua, Bandung Barat, Jawa Barat. Ya, selamat siang Yuwono. Bagaimana kondisi para siswa hari ini? Selamat siang, Deta dan pemirsa. Siang ini saya berada di posko di mana para pasien siswa terus berdatangan. Sebelumnya mereka sudah menyantap MBG, namun pada saat kemarin belum merasakan gejala-gejala mual, pusing maupun lepas. Namun sejak pagi mereka terus berdatangan untuk melakukan pengobatan di posko. Namun tidak sedikit yang sudah kondisinya memburuk, dirujuk ke beberapa rumah sakit yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Inilah ruangannya, ruangan di mana para pasien yang baru datang untuk melakukan pengobatan. Gejala-gejala mereka adalah sesak napas, pusing, serta mual. Gitu, Deta. Berarti untuk hari ini menu MBG ini tetap dibagikan apa di stop terlebih dahulu? Untuk hari ini di SMP 1 untuk sementara dihentikan. Proses belajar mengajar pun dilakukan secara daring. Jika kemarin siswa keracunan itu dimenuhi oleh siswa SMP, namun pagi ini siswa SD maupun SMK terus berdatangan untuk melakukan pengobatan. Gejalanya sama dengan yang kemarin mual, muntah, dan sesak napas, Deta. Oke, Yuwono, apakah sudah ada informasi terkait penyebab dari adik-adik ini mengalami pusing mual? Apakah makanannya yang dibuat terlalu lama dari semalam jadi basi atau bagaimana? Saat ini belum ada keterangan pasti bahwa makanan apa yang menjadi penyebab, karena pemerintah daerah masih menunggu hasil laboratorium untuk memastikan dari makanan apa yang dimakan. Baik, untuk di posko sendiri ini bagaimana dengan ketersediaan obat dan juga tenaga medis? Saya sempat tadi malam berbincang dengan kepala dinas bahwa ketersediaan obat, oksigen maupun tempat sudah tercukupi. Tidak ada kekurangan dibandingkan pada saat 2 minggu yang lalu di Cipongpor. Deta. Baik, ada berapa siswa yang hari ini harus dilarikan ke rumah sakit dari posko?
hari ini catatan sementara lebih dari 30 siswa datang untuk melakukan pengobatan. Dihitung dari sejak kemarin, lebih dari 200 siswa yang mengalami keracunan, Beta. Baik, terima kasih Yuwono atas laporan Anda. Kami akan mengupdate informasi kembali dan selamat bertugas. Ya pemirsa, Badan Gizi Nasional mengembalikan anggaran 70 triliun rupiah yang tidak terserap ke Presiden Prabowo. Sementara itu, Menkyu RI Purbaya menyebut yang dikembalikan BGN adalah anggaran tambahan 100 triliun rupiah yang diajukan tetapi belum dicairkan ke Menkyu. Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa belum menerima laporan terkait pengembalian dana 70 triliun rupiah program makan bergizi gratis oleh Badan Gizi Nasional kepada Presiden Prabowo Subianto. Bahkan menurut dia, yang hendak dikembalikan adalah dana cadangan 100 triliun rupiah di mana anggaran itu belum dialokasikan oleh Kementerian Keuangan sehingga dananya belum tersedia. Enggak, yang saya tahu dia balikin 100 triliun dari anggaran yang dia sempat minta, tapi itu belum dianggarkan betul. Jadi sebetulnya uangnya belum ada. Kalau yang 70 itu berarti belum ada informasi dari itu, dari anggaran yang dia minta dulu yang belum kita alokasikan, jadi uangnya nggak ada betulan. Justru yang kita lihat yang tadi yang disebut tadi, yang 71T yang akhir itu bukan yang dibalikin ya, dianggarkan ya. Berapa yang diserap sampai akhir tahun, kita lihat. Kan programnya bagus, harusnya kita dorong supaya lebih bagus penyerapannya. Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana menyebut, tahun ini BGM menerima alokasi anggaran sebesar 71 triliun rupiah ditambah dana standby 100 triliun rupiah. Dari total itu, 99 triliun rupiah berhasil terserap, sementara 70 triliun rupiah dikembalikan kepada Presiden Republik Indonesia karena kemungkinan tidak terserap pada tahun ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Puluhan santri se-Bandung Raya berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratia di kawasan Raja Bentang, Kota Bandung, Jawa Barat. Aksi ini buntut pernyataan Atalia terkait kajian pembangunan Al-Qauzini menggunakan APBN. Dikawal petugas keamanan, puluhan santri Nusantara Bandung Raya berunjuk rasa di rumah anggota DPR RI Atalia Praratia. Para santri membawa sejumlah atribut berisi desakan agar Atalia dipecat dari DPR karena dianggap membuat kegaduhan atas pernyataannya terkait renovasi Ponpes Al-Qauzini menggunakan APBN. Masa mengancam akan kembali menggelar aksi jika tuntutannya tidak dipenuhi. Sementara Atalia belum memberikan komentar karena tidak ada di tempat saat aksi massa berlangsung. Kemudian kami terima atas perkataan dari Ibu Atalia. Sepakat. Takbir. 3 jenazah dan 1 bagian tubuh korban ambruknya Ponpes Al-Qauzini kembali teridentifikasi. Hingga saat ini pemirsa sudah ada 58 jenazah yang teridentifikasi. Pasca ambruknya Ponpes Al-Qauzini 29 September lalu, proses identifikasi korban masih terus berlangsung. Hingga Selasa malam, tim DVI Polda Jatim berhasil mengidentifikasi 4 kantong jenazah. Dengan penambahan ini, tim DVI telah berhasil mengidentifikasi 58 kantong jenazah dari 67 kantong jenazah. Tim DVI Polda Jatim telah berhasil melaksanakan identifikasi terhadap 4 kantong jenazah yang terdiri dari 3 jenazah dan 1 body part. Sampai dengan hari ini, tim gabungan telah berhasil mengidentifikasi total 58 korban dari 67 kantong jenazah yang diterima. Hingga saat ini, kantong jenazah yang masih berada di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim berjumlah 5 kantong. Kabidokes Polda Jatim berharap seluruh proses identifikasi jenazah korban akan selesai pada minggu ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, imbas ambruknya pondok pesantren Al-Qazini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani surat keputusan bersama atau SKB. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar juga meminta audit menyeluruh di insiden Ponpes Al-Qazini. Imbas ambruknya pondok pesantren Al-Qazini yang menewaskan 67 orang, 3 kementerian menandatangani surat keputusan bersama atau SKB. Kementerian tersebut yakni Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengatakan pentingnya audit menyeluruh setiap pesantren untuk keselamatan santrinya. Kita menyadari sepenuhnya bahwa keselamatan warga negara adalah nomor 1. Mohon betul kepada Bapak Mendagri untuk segera mengkoordinasikan pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga mengingatkan setiap kepala daerah untuk cek kelayakan gedung. Nah, di sini kami melihat bahwa peristiwa kemarin mungkin kita perlu comply, menjadi wake up call. Mungkin dari teman-teman pemerintah daerah agak segan mungkin masuk ke madrasah, pesantren untuk mengingatkan. Saat ini, polisi telah menyelidiki ambruknya Ponpes Al-Qazini yang menelan korban ratusan orang. Polisi telah menaikkan ke status penyidikan namun belum ada tersangka.